selamat bergabung kembali di kelas perpajakan 2. Berbeda dengan topik-topik sebelumnya yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kali ini kita akan membahas pajak lain, yaitu yang selain PPh dan PPN. Pajak yang dibahas kali ini adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB, dan biaya materai. Tujuan pembahasan kali ini adalah mampu menjelaskan dan melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia terkait dengan pajak daerah dan biaya materai. Mari kita mulai. Dalam perpajakan 1, kita sudah belajar terkait dengan pajak nasional seperti pajak penghasilan, PPN, PPNBM. Nah, pada perkuliahan kali ini, kalian akan diperkenalkan dengan pajak daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Macam pajak daerah adalah berikut ini. Pada kali ini, kita akan fokus kepada pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan yang kita sebut PBBP 2 dan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak bumi dan bangunan sendiri, hak pemajakannya dibagi dua antara pemerintah pusat dan daerah seperti gambar berikut ini. Terkait PBBP 2, pertanyaannya sebetulnya definisinya apa sih? Nah, PBBP 2 ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang memang merupakan objek PBB pemerintah pusat seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, seperti tanah, perairan pedalaman, serta laut. Di sini adalah terkait dengan wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Nah, di sini harap diingat, atas seluruh bumi dan bangunan ini pada dasarnya adalah objek pajak PBB. Kecuali yang dikecualikan adalah seperti yang digambar berikut ini. Ada 6 objek pajak tidak dikenakan PBB P2, yaitu yang pertama oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Ya, yang ketiga adalah untuk kuburan, peninggalan purbakala. Yang keempat adalah hutang lindung, hutang suaka alam, hutan wisata, dan seterusnya. Yang kelima adalah yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang keenam adalah oleh badan atau perwakilan lembaga internasional. Wajib pajak dan subjek pajak PBBP 2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak PBBP 2 adalah NJOP, nilai jual objek pajak yang ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Adapun besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP ditetapkan paling rendah adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Tarif PBBP 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Terkait dengan nilai jual objek pajak, NJOP ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli lahan yang terjadi secara wajar. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan yang pertama, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yang kedua, nilai perolehan baru, yang ketiga, nilai jual pengganti. Kapan sih saat dan tempat terhutangnya PBBP 2? Nah, ini adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Proses pembayaran PBBP 2 dimulai dengan pendataan menggunakan SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani. Ya, kemudian dikembalikan kepada kepala daerah paling lambat 30 hari kerja. Berdasarkan SPOP itu, kepala daerah menerbitkan SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Yang kemudian ini digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP 2 yang terutang kepada wajib pajak. Kepala daerah dapat mengeluarkan SKPD, apakah itu surat ketetapan pajak daerah, jika SPOP tidak disampaikan dan setelah WP ditegur secara tertulis, ya, ini juga belum disampaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP. Setelah memahami tentang PBBP 2, sekarang mari kita bahas BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB sama dengan subjek pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaannya adalah kita sebut nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Tarifnya adalah paling tinggi 5% dan ini ditetapkan berdasarkan Perda. Dikatakan wajib pajak BPHTB jika orang pribadi atau badan tersebut memperoleh hak. Nah, bagaimana memperoleh haknya? Sebabnya bisa bermacam-macam. Dapat karena pemindahan hak seperti jual beli, atau karena pemberian hak baru, karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak. Terkait dengan hak atas tanah, ini dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Objek pajak apakah yang tidak dikenakan BPHTB? Yaitu objek pajak yang diperoleh, ya, perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, badan atau perwakilan lembaga internasional, ya, orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau badan karena wakaf atau untuk kepentingan ibadah. Nilai perolehan objek pajak adalah harga pasar, ya, meskipun ada transaksi hubungan istimewa. Jika perolehan objek pajak karena penunjukan pembeli dalam lelang, maka digunakan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP, ya, NJOP PBB. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 60 juta untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat, ini NPOP TKP-nya ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta. NPOP TKP ditetapkan dengan Perda. Kapan terutangnya BPHTB? Yaitu saat peralihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut ini pada slide 2 berikut ini. BPHTB dibayarkan secara self-assessment dengan menggunakan surat setoran BPHTB. Pajak terutang dibayar ke kas Pemda, bisa melalui bank. Kemudian kewajiban membayar dilaksanakan sebelum terjadinya penandatangan dokumen pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau pendaftaran hak. Demikian topik terkait PBBP 2 dan BPHTB. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik PPHTB dan biaya materai. Sampai jumpa.